Shalom jemaat terkasih, sebelum memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa dan saat teduh sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Periksalah terlebih dahulu perangkat Anda, pastikan baterai dan jaringan internet seperti Wi-Fi atau kuota Anda mencukupi. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Apabila ada suatu dan lain hal yang mendesak, dapat menggunakan fitur pause agar tidak tertinggal momen dalam ibadah. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke Bank BRI dengan nomor rekening 0126 01 01 35 62 508 atas nama GPIB Sola Gracia. Persembahan juga dapat dikumpulkan dengan memasukkan ke dalam amplop masing-masing dan mengantarkan langsung ke kantor gereja, serta memasukkannya pada kotak yang telah disediakan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10.00 sampai 16.00 WITA. Umat Tuhan juga dapat memberikan donasi pembangunan gedung gereja melalui transfer bank ke Bank BNI dengan nomor rekening 5858 090 902 atas nama Panitia Pembangunan Gedung GPIB Sola Gracia. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada kolom deskripsi yang terletak di bagian bawah video ini, serta sosial media gereja di Facebook GPIB Sola Gracia Batu Licin atau channel YouTube GPIB Sola Gracia Batu Licin. Selamat beribadah. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Pendeta M.A. Mewengkang. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian tetap dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Umat Tuhan, mari berdiri dan menyanyi dari Gita Bakti 24 bait 1 dan bait 2. Mari menghadap Allah.
Tuhanmu bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada ganjaran apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kita menyanyi dari Gita Bakti 68, bait pertama dan kedua, haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Umat Tuhan, silahkan duduk kembali. Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci. Perkataan kami melukai hati dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami
Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa untuk memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, Kau sungguh kami kasihi. Sesama kami di dunia, ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Betapa lama kesumat, merusak hati nurani. Demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup-tutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang ditulis dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini umat-Mu akan mendengar firman-Mu. Tutu pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, kuasai, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan melakukan segala firman yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dengan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. haleluya.
Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Umat Tuhan, ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari dalam firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, Laban dan Yakub adalah mertua dan menantu. Laban mertua, Yakub menantu. Sekaligus Laban paman, Yakub keponakan. Jadi statusnya dua, mertua dan menantu sekaligus paman dan keponakan. Jadi dekat sekali hubungannya. Karena Laban itu saudara laki-laki dari Ribka, ibunya Yakub. Arti nama Laban menurut Strong Dictionary itu putih, mulia. Umat Tuhan, poin kedua, hubungan keduanya cukup baik. Walaupun ada beberapa kali, nah ini biasa hubungan menantu dan mertua ada gesekan lah. Nah di sini hubungan cukup baik. Walaupun ada beberapa kali Laban menipu Yakub untuk keuntungan Laban. Mertua menipu menantunya untuk kepentingan pribadi mertua. Kita baca Kejadian 6 sampai Kejadian 1. Kejadian 31 ayat 6 sampai 7. Kita simak. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Umat Tuhan, Laban telah menipu Yakub minimal lah 10 kali tentang upah loh ini. Kalau kita lihat sekarang upah kan tiap tahun naik. Berarti kalau itu tentang upah 10 tahun nggak naik-naik berarti. Padahal selalu dijanjikan. Jadi Laban sudah menipu Yakub berkali-kali. Ya. Terus hal yang berikut. Tetapi keduanya tetap dan akhirnya menjadi kaya, baik Laban maupun Yakub. Nah ini kita perhatikan, Yakub beserta keluarganya termasuk Laban mertuanya dalam comfort zone, zona nyaman. Udahlah, udah enak, kaya, sukses, keluarga lengkap, suami, istri, anak, cucu, apalagi. Tapi, nah ada tapinya di sini. Kalau kita baca ayat bacaan kita, Allah memanggil Yakub keluar dari sana. Allah memanggil Yakub keluar dari comfort zone itu. Pasal 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Artinya, Allah sudah memiliki rencana yang terbaik untuk anak-anaknya dan juga tugas untuk anak-anaknya masing-masing. Jadi umat Tuhan, kita bisa lihat Yakub keluarga besar sudah nyaman lah. Tapi Allah memanggil karena ada rencana yang lebih indah, bukan hanya untuk Yakub, tetapi untuk keturunan Yakub. Allah bisa memakai berbagai cara untuk merealisasikan kehendaknya, yakni mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Khotbah yang lalu, 2 minggu lalu, bahkan melalui bencana Allah dapat mendidik umatnya. Nah dalam konteks bacaan kita ini, Yakub mengalami berbagai tekanan, berbagai masalah, berbagai ejekan dan seterusnya. Tapi itu Allah pakai untuk membekali Yakub. Kita lihat pasal 31 ayat 1 dan 2. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Anak-anak Laban berarti iparnya Yakub ya. Berkata begini iparnya nih. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Kejadian 31 ayat 1 sampai 2. Jadi
ipar-iparnya udah mulai kesal, bukan kesal lagi, iri, dengki, bahkan mertuanya dikatakan ayat 2 sudah tidak seperti yang sudah berubah sikap. Jadi bisa bayangkan tinggal satu wilayah, mertua berubah sikap menjadi memusuhi Yakub, tidak suka sama Yakub, termasuk ipar-iparnya. Kalau tinggalnya berjauhan, satu di Kalimantan, satu di Jawa, ya nggak masalah. Tapi ini satu wilayah, satu provinsi, bukan satu provinsi lagi, lebih kecil malah wilayahnya. Nah itu kita lihat betapa besar juga pencobaan yang dialami oleh Yakub. Tapi apakah Yakub diam? Dia membela diri, wajarlah umat Tuhan. Walaupun ketika itu yang menyalahkan mertuanya. Mertua, orang tua wajib dihormati, hukumnya wajib dihormati. Tapi ketika menyatakan sesuatu yang salah, di sini Yakub mengklarifikasi, wajib juga. Kita lihat pasal 31 ayat 36 dan seterusnya. Lalu hati Yakub panas nih. Dan ia bertengkar dengan Laban. Nah, ada perselisihan antara mertua dan menantu. Tapi karena mertuanya nekan terus, menekan, akhirnya Yakub membela diri. Dia berkata begini kepada mertua, apa kesalahanku? Apakah dosaku? Nah, seperti lagu itu contoh. Maka engkau memburu aku sehebat itu. Pasal 31 ayat 36. Engkau telah menggeledah segala barangku. Bayangkan mertua menggeledah barang menantu. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Wah, ini menantu sama mertua nih. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Yakub berkata, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan kau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan oleh Allah. Nah, umat Tuhan, kita bisa lihat Yakub juga membela diri. Dia bilang 20 tahun aku telah mengabdi dengan bapak mertua. Bahkan ternak bapak mertua yang aku pelihara, kalau mati aku ganti sendiri. Kalau dicuri aku ganti. Tidak pernah gratisan. Apa yang aku jaga, barang punya mertua, hilang, rusak, aku ganti. Bahkan bapak mertua tidak menaikkan upah 10 kali 10 tahun. Nah, itu pembelaan Yakub. Jemaat Tuhan, setelah mendengar itu baru kita lihat Laban melunak. Nanti permasalahan ada. Laban melunak. Ya, dia tapi tidak minta maaf. Ini kebiasaan, biasa ya. Jadi mertua sadar bahwa dia salah. Tapi dia tidak minta maaf, tapi melunak saja. Kalau kita lihat ayat 43 sampai 44 sampai 45 itu Laban melunak lah. Setelah Yakub membela diri dengan tegas gitu, Laban melunak. Tidak marah keras pada Yakub lagi, tapi tidak minta maaf. Karena merasa sebagai orang tua sungkan minta maaf kepada anak atau menantunya walaupun dia salah.
Tapi kita lihat cerita selanjutnya, Yakub tidak mempermasalahkan. Yakub menerima walaupun mertuanya tidak meminta maaf. Nah, umat Tuhan setelah itu mereka buat perjanjian antara Laban dengan Yakub, buat perjanjian. Kalau kita baca ayat selanjutnya, disebut perjanjiannya itu Yegar Sahaduta. Itu bahasa Aram. Bahasa Ibraninya Galet. Jadi Laban memakai bahasa Aram, Yakub memakai bahasa Ibrani. Karena Laban itu orang Aram ya. Artinya sama. Timbunan batu yang menjadi saksi. Untuk diketahui saja, di seluruh Alkitab ada 250, lebih kurang 250 ayat memakai bahasa Aram. Jadi Alkitab kita 3 bahasa, Ibrani, Aram, Yunani. Ibrani perjanjian lama, Yunani perjanjian baru, tapi 250 ayat dari 31.000 lebih. Ayat Alkitab ada 31.000 lebih, 250 diantaranya ungkapan-ungkapan berbahasa Aram. Umat Tuhan, kalau kita baca, kita bisa lihat sesuai dengan tema SBU tentang janji. Janji Allah. Dalam Bilangan 23:19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Mazmur 89 ayat 35 berkata, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Umat Tuhan, kalau Allah berjanji, ya dan amin. Kalau dalam binatang, dunia hewan, kita mungkin sudah kenal ya, merpati tak pernah ingkar janji. Itu rupanya bukan hanya kata syair saja, tapi kalau kita belajar ilmu biologi maupun hewan, ternyata benar. Merpati tidak pernah ingkar janji. Kalau itu dunia binatang. Kalau bunga, untuk bunga yang melambangkan janji itu bunga sakura. Ya, jadi kalau kita mau berjanji, bunga yang lambang janji itu dipakai bunga sakura. Nggak tahu alasannya apa. Bunga sakura, bukan bunga mawar, bunga kamboja, bunga melati, bukan, bunga sakura. Nah, umat Tuhan, marilah kita ingat sekarang bahwa sekali Allah berjanji, ya dan amin. Dan kalaupun Allah mengizinkan sesuatu terjadi sama kita, kepada kita, terhadap kita, maka Allah punya rencana yang terbaik dan terindah. Kita yakini bahwa janji Allah itu ya dan amin. Ada sebuah lagu, janjimu seperti fajar. Mari kita simak lagunya. Jalan mana yang
Tuhan, sebagai bahan perenungan kita hari ini, pertama, janji Allah ya dan amin. Dan pasti akan direalisasikan atau diwujud nyatakan tepat pada waktunya. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 25, dan inilah janji yang dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saya ulangi, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Bahan perenungan kedua, Allah dapat memakai berbagai cara, termasuk mengizinkan terjadi bencana, penderitaan, bahkan konflik. Seperti Laban beserta anak-anak laki-lakinya dengan Yakub, dalam rangka penggenapan janji-janjinya kepada Yakub dan keturunannya. Soli Deo Gloria, Dona Bes Pasem Peni Creator Spiritus. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 117 bait 1 dan 2. Ajar kami melakukan firman-Mu. Umat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, silahkan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa untuk masing-masing dalam hati, untuk pergumulan kita pribadi maupun keluarga kita. Lalu dilanjutkan dengan doa syafaat bersama. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, dengan kerendahan hati dan kesungguhan kami mohon, kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan permohonan setiap kami umat-Mu ini.
Tetapi kami serahkan semua permohonan kami ini kepada kehendak-Mu. Karena kami tahu dan kami percaya kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami umat-Mu. Dan tak putus-putusnya ya Bapa, kami berdoa agar pandemik coronavirus bisa diatasi di seluruh dunia ini, termasuk di negara Indonesia. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah hikmat dan perlindungan-Mu kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga sampai kepada aparat pemerintahan di daerah-daerah pedalaman di seluruh Nusantara. Dan berikan kekuatan dan perlindungan-Mu kepada para medis yang sampai saat ini tetap berjuang untuk merawat dan mengobati pasien COVID-19, sehingga para pasien COVID-19 bisa mendapat pemulihan. Berkati juga para fungsionaris Majelis Sinode dan para karyawan Sinode. Untuk GPIB Sola Gracia Batu Licin, Kau berkati pelaksana harian Majelis Jemaat, para presbiter, pengurus unit misioner, panitia-panitia, warga jemaat di Batu Licin, di Pos Pelkes Tegarejo, di Pos Pelkes Geronggang, para simpatisan, dan para pemirsa yang menonton tayangan atau program ini dimanapun mereka berada. Yang di dalam kelemahan tubuh Engkau beri kekuatan dan pemulihan. Yang dalam pergumulan Engkau beri jalan keluar. Yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan Kau senantiasa berikan sukacita. Yang sedang dalam studi Kau senantiasa berikan kepandaian dan kecukupan dana sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Untuk mereka yang bekerja maupun memiliki usaha atau bisnis, baik pribadi maupun secara korporasi, Engkau berkati. Untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan, berikanlah pekerjaan sesuai dengan talenta, kemampuan yang Engkau berikan kepada mereka. Dan bagi kami yang telah memberikan persembahan, ucapan syukur untuk menunjang pelayanan gereja-Mu, Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa yang maha baik dan maha kasih. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 365B bait 1 dan bait 2. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku.
Umat Tuhan, marilah berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Umat Tuhan tetap berdiri. Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Untuk itu mari kita menyanyi dari Gita Bakti 345, bait pertama dan kedua, Allah Sumber Rahmat. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang kata. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Umat Tuhan, dengan penuh keyakinan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh.